Apakah suara saya jelas, teman-teman? Ya, jelas Kak Edi. Oke, baik. Ya, saudara, kita langsung aja. Kita mau memperdalam topik kita menjadi tawanan roh untuk misi Bapa. Nah, kita sudah dengar khotbah hari Minggu, saudara, di mana Paulus demi melaksanakan misi Bapa, dia bilang, aku adalah tawanan roh. Nah, apa itu tawanan roh, saudara? Artinya, saudara bayangkan aja, seperti ya seseorang diborgol dengan polisi, saudara. Ya, kalau kita diborgol dengan polisi, artinya apa, saudara? Kita mau nggak mau diikat oleh polisi itu, tidak bisa kemana-mana. Kita, saudaraku, menjadi tawanannya polisi itu. Maka polisi itu membawa kita, saudara, menjadi tawanannya. Nah, demikianlah Paulus menggambarkan dirinya, saudara. Dia ditawan oleh roh. Ya, dia diborgol oleh Roh Kudus sehingga dia mengikuti kehendak Tuhan, membawa dia kemanapun untuk menyelesaikan misi Bapa. Jadi, menjadi tawanan roh itu artinya, saudara, ya, kita dipimpin oleh roh, kita dikuasai oleh roh, ya, kita ditangkap oleh roh, kita dibawa oleh roh kemana ya dia mau kita pergi, saudara. Nah, kalau kita dipimpin oleh roh, mari kita lihat apa kata firman Tuhan, saudara, akibatnya. Kita lihat Roma 8 ayat 13 sampai 14. Sebab jika kamu hidup menurut daging, nah kalau kamu dipimpin oleh daging, kamu akan mati. Tetapi jika kamu dipimpin oleh roh, kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu. Kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Ya, jadi saudara, inilah artinya kita ditawan oleh roh. Kita dikuasai begitu rupa dan dipimpin oleh roh. Nah, ketika kita dipimpin oleh roh, saudara, ya, kita pasti tidak akan dipimpin oleh daging. Bahkan kita bisa mematikan perbuatan-perbuatan daging. Nah, jadi saudara, mari kita terus-menerus dipimpin oleh roh, ditawan oleh roh. Kalau kita dipimpin oleh roh, saudara, yang keluar apa? Buah roh. Buah roh itu apa, saudara? Karakter Kristus. Makanya kita makin dipimpin roh, kita makin bertumbuh serupa dengan Kristus. Tanpa dipimpin roh, kita tidak bisa menghasilkan buah roh. Artinya kita tidak bisa serupa dengan Kristus. Nah, saudara, penting sekali kita harus hidup semakin serupa dengan Kristus. Karena makin serupa dengan Kristus, kita makin mampu melaksanakan misi Bapa, yaitu menghadirkan kerajaan Allah di bumi ini. Kita lihat Adam, saudara. Next. Adam itu dalam Kejadian 1 ayat 26 dikatakan, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas bumi ini, saudara. Jadi Adam bisa berkuasa atas bumi karena dia diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Ya, jadi makin kita serupa segambar dengan Allah, kita dapat berkuasa di bumi ini. Nah, berkuasa artinya ya punya otoritas. Ya, kita bisa menghadirkan pemerintahan Allah di bumi ini kalau kita hidup serupa segambar dengan Allah. Nah, makanya ayat 27, saudara, dilanjutkan dikatakan, maka Allah menciptakan mereka laki-laki dan perempuan sesuai dengan gambarnya. Nah, di situ ayat 27 nya itu tunggal, saudara. Jadi itu gambar siapa? Gambar Kristus. Jadi manusia perempuan maupun laki-laki diciptakan dua-duanya serupa dengan gambarnya.
gambarnya siapa, saudara? Gambarnya Kristus. Ya, jadi saudara, kita diciptakan, bahkan saudara ditentukan sebelum dunia dijadikan untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, Yesus Kristus. Nah, ini penting, saudara. Jadi makin kita dipimpin roh, ditawan oleh roh, makin kita serupa dengan Kristus. Makin kita serupa dengan Kristus, makin kita mampu menghadirkan kerajaan Allah di bumi ini, makin kita dapat menyelesaikan misi Bapa di dunia ini. Jadi saudara, makanya kita mesti fokus bertumbuh serupa dengan Kristus, saudara. Nah, kita lihat saudara hari ini bagaimana kita menjadi serupa dengan Kristus. Next, kita harus tahu bahwa setiap orang pilihan, saudara, itu mempunyai potensi serupa dengan Kristus. Kita baca ayatnya Roma 8, 28-29. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ayat 29, perhatikan. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, ya, jadi semula di sini apa? Dari sebelum dunia dijadikan, mereka juga ditentukannya dari semula, dari sebelum dunia dijadikan, untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi saudara, bayangkan, kita udah dipilih sebelum dunia dijadikan, bukan cuma dipilih, ditentukan dari sebelum dunia dijadikan, untuk apa? Menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Wow. Jadi sebelum dunia dijadikan, Tuhan sudah pilih Pak Untung. Dan Dia tentukan Pak Untung sebelum dunia dijadikan. Untuk apa, saudara? Menjadi serupa dengan Kristus. Wow. Itu sebabnya, saudara, ini harus menjadi sasaran hidup kita. Menjadi serupa dengan Kristus. Karena ini begitu penting. Ya, kalau kita nggak serupa dengan Kristus, kita nggak bisa melaksanakan misi Bapa di dunia ini. Jadi, saudara, kita mesti jadikan ini goal dalam hidup kita. Saya mau menjadi serupa dengan Kristus. Nah, pertanyaannya, bagaimana menjadi serupa dengan Kristus? Nah, ayat 28. Kita mundur dikit. Nah, ini baca ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Jadi caranya adalah, saudara, ya, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Ya. Jadi Tuhan turut bekerja, ya, dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Nah, kebaikan di sini apa? Banyak orang berpikir, oh, kebaikan ini kebaikan-kebaikan, jamak, bukan, tunggal, saudara. Jadi kebaikan di sini nggak boleh ditafsir sembarangan. Ada orang menafsirkan, oh, ya, Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu supaya saya makin baik, ya, makin kaya, makin diberkati, makin nyaman hidup ini, makin senang, ya, pokoknya mendatangkan kebaikan-kebaikan. Bukan, mendatangkan kebaikan cuma satu kebaikannya, tunggal makanya. Nah, kita mau tahu kebaikan apa? Nah, tunggu dulu, bagi siapa kebaikan ini? Bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi nggak buat semua orang. Ya, hanya orang yang mengasihi Dia, lalu koma, yaitu, nah, dijelaskan. Orang yang mengasihi Dia ini siapa? Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah.
Jadi orang yang mengasihi dia ini orang yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, apa rencana Allah? Ya ayat 29. Sebab, nah ini berhubungan. Sebab semua yang dipilihnya dari semula, mereka itu juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Jadi, saudara yang dipanggil, yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah, yaitu orang yang dipilihnya. Itulah rencana Allah. Dipilih sebelum dunia dijadikan, terus ditentukan menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Jadi kebaikan di sini berkaitan dengan keserupaan dengan Kristus. Bukan kebaikan-kebaikan yang kita mau, bukan. Ya, tapi keserupaan dengan Kristus. Jadi cara Allah membawa kita serupa dengan Kristus. Nah, perhatikan saudara, Allah harus turut bekerja dalam segala sesuatu. Ya, itu dia, itu dah ayat ini. Jadi Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan keserupaan dengan Kristus dalam diri kita. Nah, segala sesuatu di sini apa? Ya, segala sesuatu di sini, saudara, adalah situasi, kondisi, keadaan yang tidak baik, saudara. Ya, bisa juga yang baik, tapi biasanya yang tidak baik, saudara. Ya, yang membuat kita rasa apa, saudaraku, nggak nyaman. Ya, kadang-kadang saudaraku, ya yang kita nggak suka. Ya, dengan perkataan lain, saudara, ya segala sesuatu di sini dikaitkan nanti saudara baca ayat 26, ya dan sebelum ya yaitu saudara penderitaan-penderitaan yang kita alami dalam hidup ini, saudara. Jadi berkaitan dengan itu, Allah turut bekerja ya dalam segala sesuatu. Ya, ini bisa hal yang saudaraku ya kita suka, bisa juga kebanyakan hal yang kita nggak suka, saudara. Ya, yang baik, yang tidak baik. Ya, yang saudara hal-hal yang nyaman, yang tidak nyaman, yang mendatangkan apa, saudara? Ya, penderitaan bagi kita. Itu konteksnya, saudara. Ya, jadi saudara, kita harus, saudaraku, berespon dengan benar. Ya, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Jadi kita, saudara, kalau ngerti ini, ya kita nggak akan stres, saudara. Ngalamin apa aja, nggak akan stres, saudara. Ya, terutama mengalami hal-hal yang kita nggak suka, yang nggak nyaman, ya, yang saudara hal-hal yang tidak baik terjadi, termasuk COVID-19 ini, termasuk saudaraku hal-hal yang terjadi, situasi keadaan, ya apa aja saudaraku yang terjadi, yang saudaraku seringkali kita nggak suka, ya nggak nyaman, nggak enak, ya tapi itu mendatangkan kebaikan bagi kita. Haleluya. Itu mendatangkan keserupaan dengan Kristus dalam hidup kita. Nah, sekarang kita mau lihat, saudara, ya lebih detail lagi. Hal-hal apa yang dimana Tuhan turut bekerja membawa kita makin serupa dengan Kristus. Nah, ada dua hal yang saya mau bahas hari ini, ya saudara. Yang pertama adalah dalam 2 Korintus 4, 16-17. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami diperbaharui dari sehari ke sehari. Nah, saudara, Paulus bilang, kita jangan fokus membangun manusia lahiriah kita. Karena manusia lahiriah kita makin merosot, ngapain dibangun? Nah, manusia lahiriah kita apa, saudara? Manusia lahiriah kita yang kelihatan. Tubuh kita dengan 5 panca inderanya. Jangan fokus membangun itu. Ya, kenapa? Karena dia makin merosot.
Jadi kalau kita bangun gimana pun dia makin merosot. Membangunkan membuat dia makin maju kan. Tapi dia makin merosot masalahnya saudara. Jadi jangan dibangun manusia lahiriah. Tapi bukan berarti tidak jaga kesehatan. Bukan itu ya maksud saya. Jangan fokus membangun manusia lahiriah kita. Nanti kita tawar hati. Kita akan frustrasi. Misalnya kita fokus saudara. Ya, saya mesti sembuh sehat. Ya, artinya saudara ya menjadi orang yang nggak pernah sakit lagi. Ya, saudara, mungkin ada orang yang seperti itu, saudara. Ya, tidak sakit. Ya, bisa sampai dia meninggal, tapi itu khusus, saudara. Ya. Bagaimanapun kita bangun manusia lahiriah kita, uang makin merosot. Paulus aja makin merosot, saudara. Ya, lihat hidup orang yang paling berohani sekalipun, saudara, merosot. Jadi jangan fokus membangun manusia lahiriah kita. Nah, mestinya kita fokus bangun apa? Nah, anak kalimat berikutnya, namun manusia batiniah kami, apa ini? Manusia roh kami, yang nggak kelihatan, yang di dalam diri kita, manusia batiniah kami, dibaharui dari sehari ke sehari. Ya, terus-terusan diperbaharui. Jadi mari saudara, ini yang kita mesti bangun. Kita mesti bangun manusia roh kita tiap hari. Karena Tuhan berjanji, tiap hari dia akan perbaharui kita. Karena dari sehari ke sehari. Haleluya. Nah ini yang kita mesti lakukan. Supaya manusia roh kita makin dibangun, makin serupa dengan Kristus. Nah itu saudara. Aimnya, sasarannya serupa dengan Kristus. Nah, bagaimana supaya manusia roh kita semakin diperbaharui dari sehari ke sehari? Nah, ayat 17, sebab, nah ini sambungannya, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Jadi yang saudara mesti bangun manusia roh. Nah, gimana supaya makin manusia roh kita makin serupa Kristus? Melalui penderitaan ringan yang sekarang ini. Ya, itulah cara paling utama Tuhan bawa kita serupa Kristus melalui penderitaan ringan yang sekarang ini. Wow, Paulus menyebutnya penderitaan ringan. Ya, yang nggak bilang penderitaan berat, ringan. Kalau saudara ngerti tujuan penderitaan, itu akan jadi ringan. Karena katanya penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami. Jadi penderitaan itu mengerjakan bagi kita semua kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Jadi lewat penderitaan, saudara, kita diubah makin mulia, makin serupa Kristus. Dan kalau nanti kita lihat kemuliaan yang dikerjakan oleh penderitaan itu, aduh, nggak ada apa-apa penderitaan itu dibandingkan dengan kemuliaan yang jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Ya, kemuliaan yang dikerjakannya selama-lamanya kita hidup dalam kemuliaan itu. Dibandingkan sama penderitaan kita nggak ada apa-apanya. Makanya bagi Paulus penderitaan itu saudara kebanggaannya. Ya dia bilang gini, kami bermegah. Ya aku bermegah dalam penderitaan. Nah gereja sekarang nggak ada lagi ini saudara. Karena teologi kita bukan teologi penderitaan. Teologi kita teologi sukses, teologi apa saudara ya, teologi kemakmuran. Ya, kalau kamu percaya Yesus kamu pasti kaya. Kalau kamu percaya Yesus kamu senang. Ya, kamu akan aman, tentram. Ya, kamu hidup ya, wah, kamu pasti sukses. Saudara-saudara, tapi penderitaan, wah dihindari.
penderitaan dibuang. Ya, itu. Kalau ada orang menderita, wah kurang beriman kamu, makanya kamu menderita, ya kurang beriman sih. Nah itu saudara teologi yang ya saudaraku nggak benar. Ya teologi yang begini menipu kita, saudara. Nah orang yang percaya teologi yang begini, saudara, dia makin menderita. Ya dong, kalau saya nipu saudara, Pak Untung kalau percaya Yesus nggak akan menderita deh. Pasti nggak akan menderita. Pak Untung percaya. Tapi kenyataannya menderita nggak? Menderita. Loh, Barnabas sudah bilang, untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, kita harus mengalami banyak sengsara. Banyak penderitaan, saudara. Banyak, bukan dikit, banyak. Ya, nah kalau kita dibohongin, enggak, kamu enggak akan menderita. Kalau sampai menderita itu kurang beriman. Kenyataannya orang beriman pun menderita, saudara. Ya, orang yang imannya besar pun menderita. Nah, waktu penderitaan datang kita kaget, loh kok ada? Katanya enggak. Kok ada? Nah, orang yang begini paling menderita. Karena dia enggak percaya dia menderita. Ya, waktu penderitaan datang, dia paling menderita, saudara. Makanya jangan mau dibohongin sama ajaran-ajaran yang meniadakan penderitaan, saudara. Ya, kita harus percaya. Kalau penderitaan itu ada, cara kita melihat penderitaan itu beda, saudara. Maka penderitaan itu ringan. Makanya Paulus lihat penderitaan ringan. Waktu mengalaminya kita sukacita. Waktu mengalaminya kita malah bangga. Waktu mengalaminya kita bermegah. Wow. Kenapa? Karena lewat penderitaan ini saya pasti serupa dengan Kristus. Wow, ini keren kalau saudara ngerti. Ya, nah makanya ayo coba lihat ya, ada wajah menolak penderitaan nggak di sini ya? Itu orang udah ketipu, saudara. Ya, jangan tolak penderitaan, peluk penderitaan itu, saudara. Karena penderitaan itu ringan, tidak berat, saudara. Nah, pertanyaannya, penderitaan apa yang dimaksud? Nah, sekali lagi, saudara, lihat konteks. Kalau baca Alkitab, nggak boleh sembarangan. Nggak boleh pakai ilmu comotologi. Comot sana, comot sini. Cocokologi. Cocokin sesuai dengan apa yang dia mau pikirkan. Apa yang dia mau tafsirkan. Ya, saudara, jangan. Kita lihat konteksnya. Penderitaan apa yang dimaksud Paulus itu? Ya, kita lihat berikutnya 2 Korintus 4, 10 sampai 11. Nah, kita mundur dikit. 2 Korintus 4 ayat 10 sampai ayat 11. Kita baca ayat 11 dulu. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus. Wow. Ya, saudara. Inilah penderitaan yang dimaksud, saudara. Kita yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan ya kepada maut karena Yesus. Ya, kita diserahkan kepada maut karena Yesus. Wow. Inilah penderitaan yang dimaksud, saudara. Tiap hari kita mesti mengalami dibawa kepada kematian, saudara. Itu dia. Nah, ini nggak enak, ya kan? Dibawa kepada kematian. Kita diserahkan. Berarti ini bukan perbuatan kita. Diserahkan kok, ya. Pasif, ya, bukan aktif, diserahkan. Berarti siapa yang menyerahkan kita? Bapa. Kalau saudara lihat, ya, kita diserahkan kepada maut karena Yesus. Wow, jadi Bapak tiap hari punya rencana membawa saudara terus-menerus untuk diserahkan kepada maut. Perhatikan, terus-menerus. Ya, program Tuhan buat saudara adalah mati. Ya, dibawa kepada kematian, makanya nggak enak karena jalan kematian kan. Nah, mati apa, saudara? Apa kita mati hidup kita? Bukan. Kematian
dalam kedagingan kita, saudara. Itu yang tiap hari mesti mati. Karena dia berkaitan sama tubuh di sini kan. Dia bilang terus-menerus diserahkan kepada Yesus, kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Ya, jadi saudara, ya problemnya ada di tubuh kita. Ya, tubuh kita ada keinginan daging, saudara. Nah, itu Tuhan mesti bawa ke kita, ya, supaya kita mati. Keinginan dagingnya mati, saudara. Kalau keinginan dagingnya mati, maka apa katanya, saudara, hidup Yesus menjadi nyata dalam tubuh kami yang fana ini. Wow, keren, saudara. Inilah cara menjadi serupa dengan Kristus. Allah tiap hari, Bapa tiap hari, terus-terusan menyerahkan kita kepada kematian. Ya, coba hari ini udah siap belum? Hari ini pasti ada program kematian dari Bapak buat saudara. Bapak udah tahu, Pak Untung hari ini dia harus mati dagingnya. Ya, keinginan dagingnya harus mati. Tuhan udah punya program. Tunggu aja Pak Untung hari ini, ya. Pasti, karena itu terus-menerus, diserahkan terus-menerus, ya, supaya segala aspek dalam hidup kita mati kedagingannya, saudara. Supaya kedagingannya mesti terus-terusan diserahkan, ya, karena mati ne angel. Nah itu, saudara, ya, makanya mesti terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus. Nah ini penderitaan. Ini penderitaan yang dimaksud tadi. Nggak enak kan? Nggak enak, saudara. Nyaman nggak? Nggak nyaman. Ya. Tapi berat nggak? Nggak. Nggak. Paulus bilang ringan. Penderitaan ini ringan, saudara. Ya. Jadi makanya kita mesti menikmati ini. Ini namanya ngeri-ngeri sedap. Ya, saudara. Ngeri-ngeri sedap. Jadi tiap hari terus-menerus. Ya, Bapak bilang, Untung siap hari ini, ya, makanya kamu kuberi nama Untung karena kamu untung terus, ya. Aku serahkan kamu terus menerus, ya, ke dalam kematian daging. Supaya apa, Pak Untung? Supaya hidup Yesus menjadi nyata dalam tubuh kamu. Sehingga kamu kalau dilihat, aduh makin serupa Yesus, puji Tuhan. Makin serupa dengan Kristus, ya. Sehingga waktu istrinya lihat, Betty lihat, aduh memang suami saya Pak Edi. Makin lama makin serupa Kristus. Ya, gawat kalau istri kita bilang, aduh Pak Edi, suami saya makin lama makin serupa setan. Nah itu yang gawat, saudara. Ya, kalau kita nggak terus-menerus diserahkan kepada maut, daging kita nggak mati, saudara. Yang tadi, yang mimpin kita apa? Daging kita. Yang keluar apa di dalam tubuh kita? Yang keluar hidup kedagingan kita. Maka kita yang nampak bukan sifat Kristus, bukan karakter Kristus. Karakter siapa? Nggak enak nih ngomongnya. Karakter setan, ya, yang keluar, saudara. Nah, makanya kita mau, saudaraku, mati tiap hari. Nah, pertanyaannya, gimana mati tiap hari? Itu kan bagian Tuhan, dia bawa kita kepada kematian. Nah, bagian kita, ya ada bagian kita. Nah, ayat 10. Ya, ini dia bagian kita supaya mati. Jadi bagian Tuhan, dia serahin kita kepada kematian. Ya, bagian kita apa? Ayat 10, kami senantiasa, apa? Senantiasa, ya, membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami. Nah, ya, di dalam tubuh kami. Kita mesti bawa kematian siapa? Yesus. Ingat, bukan kematian kita, kematian Yesus. Ya. Nah, banyak orang salah, ya, karena dia nggak ngerti ilmu mati, dia nggak ngerti matiologi di dalam Tuhan, ya, deathology, saudara, dia nggak ngerti.
cara mati itu jangan bawa kematian kita. Bawa kematian Yesus. Ya, artinya apa? Karena Yesus sudah mati buat saudara. Ketika saudara percaya Yesus, saudara udah mati bersama Yesus. Jadi mati itu jangan pakai kekuatan kita. Jangan gini, Edi, mati kau. Mati nggak lo? Lu nggak mau mati? Mati lu, mati. Gua tekan lu, gua siksa lu supaya lu mati. Jangan. Itu justru nggak mati-mati. Nah, cara mati itu nggak perlu pakai kekuatan kita. Cara mati itu pakai iman. Dengan iman kita mati. Ya, karena yang kita bawa kematian Yesus, bukan kematian kita. Jadi cara mati itu dengan iman. Kan saya udah mati. Nah, kan saya udah mati. Jadi saudara, kita mati dengan iman. Bukan dengan usaha kekuatan kita. Makanya orang yang coba mati-mati, nggak mati-mati. Dia nggak tahu dia sudah mati bersama Yesus. Ya, jadi caranya ya kita mesti tahu bahwa kita sudah mati bersama Yesus, saudara. Makanya dalam membahas baptisan, Paulus menjelaskan dalam Roma 6, tidak tahukah kamu bahwa kamu yang sudah dibaptis ke dalam kematian Kristus, kamu sudah mati bersama Dia. Bahkan kamu bangkit bersama dengan Dia. Ya, kalau kamu udah menyatu dengan Kristus, kalau Kristus mati, kamu ikut mati. Kristus dikubur, kamu ikut dikubur. Kristus bangkit, kamu ikut bangkit. Kamu sudah mati. Tahu nggak kamu sudah mati. Nah, itu iman. Iman adalah tahu kita sudah mati, saudara. Ya, nah jadi mati itu nggak perlu pakai kekuatan kita. Mati itu pakai iman. Bawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, di dalam tubuh kita. Jadi kasih contoh ya, misalnya hari itu Tuhan bawa saudara kepada kematian. Ya, misalnya Tuhan bilang hari ini aku mau ya membuat untung mati. Ya, dan pemicunya adalah istrinya. Dia udah rencanain, saudara. Dia udah rencanain. Maka Bapak bilang, untung siap hari ini? Siap. Maka saudara, Tuhan izinkan. Ya. Nah, Pak Untung mengalami yang kurang enak sama istrinya. Mungkin ya, ini diizinkan Tuhan. Ya, istrinya kan belum sempurna. Istrinya ngomong sesuatu ya, yang apa, saudara, jadi pemicu buat Pak Untung marah. Ya kan? Nah, itu Tuhan izinkan itu, saudara. Ya, diserahkan, Untung diserahkan kepada maut hari itu. Ya, supaya dia mati lewat itu. Nah, seringkali kita nggak mati-mati, saudara. Ya, waktu itu diizinkan terjadi, malah Pak Untung nyalain istrinya. Aduh, kenapa sih punya istri kayak begini? Waduh, nyalain saya terus. Ya, aduh, ini istri macam apa? Nah, berarti dia, ya saudara, nggak lihat rencana Tuhan. Roma 8:28. Allah turut bekerja dalam konflik ini, saudara, untuk mendatangkan kebaikan. Supaya Pak Untung mati, dibawa ke jalan kematian ini, saudara. Nah, bagiannya Pak Untung apa? Ya, waktu ngalamin konflik ini, dia mesti senantiasa membawa kematian Yesus, bukan kematian dia. Ya, jadi dia percayakan Yesus sudah mati. Kalau Yesus sudah mati, kan saya udah mati bersama dia. Ngotot, enggak, saya udah mati. Saya udah mati. Ya, makanya saudara, dia ngotot. Dia punya roh iman yang sama. Makanya kalau saudara baca ayat-ayat sebelumnya, ya, karena kami mempunyai roh iman yang sama, kami pun berkata-kata. Nah, ini bicara apa, saudara? Waktu Yesus dibawa kepada kematian, Bapak izinkan dia, ya saudaraku, masuk ke dalam kematian. Nah, saudara, musuh-musuhnya berkata, lihat,
kamu ada dalam kematian. Ya, kamu nggak punya pengharapan. Tapi Yesus punya iman, saudara. Ya, dia punya iman bahwa Bapa tidak membiarkan dia dalam kematian terus. Ya, Bapa akan bangkitkan dia, saudara, supaya dia bangkit dari kematian. Makanya dia punya iman itu. Nah, kita juga sama, saudara. Ya, karena kita punya roh iman yang sama, kita pun berkata-kata, kata Paulus. Ya, jadi kalau kita punya roh iman yang sama, kita juga berkata-kata. Kita yang sedang dibawa kepada kematian karena Yesus, ya, kita punya roh iman yang sama, makanya kita berkata-kata. Ya, berkata-kata apa? Saya pasti bangkit. Ya, karena saya udah mati, saya pasti bangkit. Ya, Yesus sudah mati bersama saya, atau lebih tepat saya mati bersama Yesus, maka saya juga akan bangkit bersama Yesus. Katakan kata-kata iman, confession. Ya, karena kami punya roh iman yang sama, kami berkata-kata. Ya, nah itu cara mati, saudara. Jadi jangan dengan kekuatan kita, tapi dengan iman, dengan roh iman yang sama. Ya, kita percaya karena saya sudah mati bersama Kristus, saya pasti bangkit bersama Kristus. Haleluya. Ya. Jadi saudara, ini caranya kita jadi serupa Kristus harus lewat penderitaan. Kalau nggak ada penderitaan, kita nggak bisa serupa dengan Kristus. Nah, ini cara pertama, saudara. Kita serupa dengan Kristus. Lalu sekarang yang kedua, yang terakhir. Nah, mari kita lihat. Ya, cara kita diubah serupa Kristus adalah seperti Amsal 27 ayat 17 ini. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Tahukah saudara, ini ayat emas, ayat kuncinya hafruta atau kompak. Ya, lihat gambar ini hafrutanya orang Israel. Ya, orang Yahudi, saudara, ya itu selalu mempraktekkan pemuritan lewat 2-3 orang yang namanya hafruta. Nah, ayat kuncinya, ayat emasnya hafruta ini dari sejak zaman pembuangan Babilonia udah dipakai ayat ini. Ya, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Ya, maksudnya apa? Ya, di hafruta itu 2-3 orang. Ya, Tuhan pakai 2-3 orang itu saling menajamkan, saudara. Ya, supaya mereka makin berubah, makin baik. Ya, nah, kalau di Perjanjian Baru, ya Tuhan pakai 2-3 orang itu, saudara, supaya apa, saudara? Supaya kita saling menajamkan. Nah, next PowerPoint slide yang terakhir. Ya, kita lihat, saudara. Apa maksudnya besi menajamkan besi? Nah, saudara lihat semua alat-alat besi itu hanya bisa, saudaraku, terbentuk kalau dia apa, saudara? Ya, kalau dia ya saudaraku, dibentuk, ya, di mana besi ya menajamkan besi. Besi, saudara, menempa besi. Ya, baru bisa, saudaraku, dia jadi. Benda apa aja, pisau misalnya, saudara, cangkul, kampak, ya, pahat, saudara, ya, apa aja. Itu dia bisa jadi bendanya karena ditempa. Besi menempa besi. Ya, besi membentuk besi, saudara. Nah, setelah terbentuk bahkan besi menajamkan besi. Nah, saudara, sebenarnya siapa yang membuat besi bisa menajamkan besi? Pandai besi, saudara. Ya, jadi harus ada pandai besi. Nah, jadi kita besi-besi di dalam hafruta, di dalam kompak. Kita semua besi. Nah, kita ada pandai besi di tengah-tengah kita yang apa, saudara? Menempa kita. Ya, lewat saudara kita, lewat besi yang lainnya, supaya kita jadi alat
buat kerajaan Allah, supaya kita jadi pedang buat kerajaan Allah, buat kita jadi sabit buat menuai di kerajaan Allah, kita menjadi cangkul untuk kerja di ladangnya Allah, saudara. Puji Tuhan. Ya, nah untuk jadi benda alat kerajaan Allah, kita mesti ditempa. Untuk kita jadi serupa dengan Kristus, kita harus dibentuk. Besi menajamkan besi, saudara. Nah, siapa yang menajamkan kita? Sebenarnya bukan besinya saja, tapi di belakang besi itu ada pandai besinya. Nah, itu yang saudara mesti tahu. Ya, jadi kalau saudara ada di Kompak, saudara, ingatlah, saudara itu besi, anggota Kompak saudara yang lain besi juga. Nah, tapi saudara akan saling menajamkan. Sebenarnya yang saling membuat saudara bisa saling menajamkan pandai besinya. Siapa pandai besinya? Kristus, saudara. Karena Kristus ada di Kompak itu. Ya, sebab 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Nah, Yesus itu pandai besinya, dia ada di Kompak kita, ya, di mana waktu kita berkumpul dalam namanya, dia ada di situ. Nah, ayat ini saudara mesti ngerti konteksnya. Di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Nah, ayat ini, saudara, bukan berarti hanya kalau 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan, Tuhan hadir. Memang kalau sendirian Tuhan nggak hadir. Hadir. Berdua hadir. Bertiga hadir. Berseribu hadir. Nah, lalu maksudnya apa ayat ini? Nah, ini ayat ini, kalau saudara lihat konteksnya, maksudnya gini, kalau 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan, untuk menggunakan kunci-kunci kerajaan, saudara. Nah, konteksnya dalam hal ini adalah melepaskan orang dari dosanya, maka Tuhan hadir di situ. Tuhan yang bekerja. Ya, sebenarnya Tuhan yang pakai Kompak ini untuk melepaskan dosa orang itu, melepaskan dia dari ikatan dosanya, sehingga apa yang dia ikat di bumi terikat di surga, apa yang dia lepaskan di bumi terlepas di surga. Nah, konteksnya itu. Jadi saudara kalau baca ini mesti baca ayat-ayat sebelumnya. Nah, ayat-ayat sebelumnya apa? Bicara soal domba yang meninggalkan perhimpunan. Lalu gembalanya pasti meninggalkan yang 99, dia mencari yang domba yang 1 ekor ini. Kenapa dicari? Karena dia domba. Ya, saudara. Domba itu gambaran siapa, saudara? Orang yang udah lahir baru, dia domba. Cuman dia meninggalkan perhimpunan. Mungkin dia kena ajaran sesat, ya. Mungkin dia, saudaraku, meninggalkan perhimpunan sehingga jatuh dalam dosa yang parah, ya, keterikatan dalam dosa, ya. Nah, kita, ya, saudara, semua anggota eklesia wajib apa? Menegur orang itu, nah, saudara. Kata menegur di situ, saudara, bukan sekali, tapi terus-terusan. Mungkin ya sebulan kita layani dia terus, atau 2 bulan, ya, bawa dia supaya dia kembali, supaya dia bertobat, karena dia domba, ya kan? Kalau domba, saudara, diingetin, ya pasti dia bertobat, ya. Yudas kan bukan domba, saudara, dia jatuh nggak balik-balik lagi. Petrus itu udah domba, ya, maka dia waktu jatuh dia balik lagi, saudara, ya, dia pasti balik lagi. Nah, kalau dia domba, saudara, kita nasehatin dia, dia balik. Ya. Nah, tapi kalau dia nggak mau juga, saudara. Nah, ada orang yang domba bandel ini namanya. Domba tapi bandel, ya. Ya, bawa apa, saudara? 1 atau 2 orang sebagai saksi. Nah, ini prinsip perjanjian lama, satu perkara diteguhkan oleh 2-3 orang. Kenapa 2-3 orang, saudara? Nah, maka dijelaskan di sini. Sebab kalau 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan, ya, saudara, ini powerful. Kalau mereka sepakat,
Ya, untuk apa? Untuk melepaskan orang dari dosa. Orang itu pasti lepas selama dia adalah domba, saudara ya. Nah, makanya katanya bawa 2-3 orang. Jadi 2-3 orang ini prinsip kompak, saudara. Datangin orang itu, nasehatin dia lagi. Nah, kata nasihat sama. Bukan sekali, mungkin berbulan-bulan, saudara. Udah dilayani 2-3 bulan. Enggak lepas juga, saudara. Ya, berarti kalau orang didoain, udah pakai kunci kerajaan loh. Udah pakai 2-3 orang yang bersepakat layani orang ini. Enggak lepas juga. Berarti apa, saudara? Ya, berarti sangat mungkin dia bukan domba, saudara. Dia belum lahir baru. Ya, dia mungkin kambing, saudara. Maka katanya begini, saudara. Beritahu jemaat, ya. Nah, kalau dia nggak mau juga bertobat, saudara, anggap dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah atau pemungut cukai. Dengan perkataan lain apa, saudara? Ya, dia ya anggap dia bukan orang percaya, bukan orang yang lahir baru. Kenapa? Karena dilayani sekian lama loh, saudara, berbulan-bulan oleh ya institusi yang paling canggih, 2-3 orang yang bersepakat ini, komunitas ya yang bersepakat ini tetap nggak lepas. Ya, sangat mungkin dia bukan domba, dia adalah masih kambing. Nah, kalau kambing mau diubah gimana pun, orang belum lahir baru, dilayani sampai kita capek, nggak akan pernah bisa berubah. Belum punya benih Kristus, mana bisa jadi serupa dengan Kristus? Nggak bisa lah. Jadi supaya nggak capek, jangan anggap dia sebagai domba. Ya, anggap dia sebagai apa? Orang yang belum mengenal Allah. Jadi kita nggak capek. Nah, kalau orang belum mengenal Allah, dia nggak bisa berubah, saudara. Nah, supaya dia bisa berubah, injili dulu. Nah, itu maksudnya. Injili supaya dia jadi domba. Nah, itu maksudnya ayat ini. Jadi, saudara, kalau 2-3 orang berkumpul, melaksanakan ya apa misi kerajaan, menghadirkan kerajaan Allah dengan menggunakan kunci-kunci kerajaan, maka Yesus hadir di situ loh, saudara. Dan Yesus akan memakai kompak ini untuk mengubah hidup orang. Ya, berarti dia pandai besinya, saudara. Yesus pandai besi yang hadir di kompak. Ya, dia pakai kita, sesama kita, untuk mengubah kita, mempertajam kita, menempa kita, sehingga kita, saudara, makin serupa dengan Kristus. Jadi kalau saudara mau hidup makin serupa dengan Kristus, ya, saudara harus punya komunitas 2-3 orang ini. Namanya kompak atau hafruta, ya. Nah, nggak ada cara lain. Ya, saudara mesti di dalam kompak baru, saudara makin diubah, makin serupa dengan Kristus. Ya, jadi saudara makanya ya kalau kompak itu diizinkan Tuhan. Ya, kita belum sempurna, ada problem, ada konflik. Ya, kita lihat kelemahan orang. Nah, kita seringkali pengen kabur, saudara. Aduh Tuhan, capek deh Tuhan. Aduh, gua pikir kompak enak. Ya, ternyata aduh, sebelum gua kenal malaikat semua, Tuhan. Sekarang kayak setannya semua. Alamak, apalagi satu ini nih, biang kerok ini. Ya, gue pengen apa ya? Gue pengen buang aja dia. Ya, aduh, udah deh. Ya, kita kompak yuk, usir dia dari kompak. Ya, akhirnya saudara, nah ini orang yang lari dari pembentukan Tuhan di kompak nggak akan serupa Kristus. Jangan lari, jangan juga buang orang itu, saudara. Dia alatnya Tuhan. Tapi dia biang kerok. Jangan-jangan saudara yang biang kerok, ya kan? Nah, jangan gitu ya. Kita semua belum sempurna, saudara. Justru Tuhan pakai ketidaksempurnaan kita untuk kita saling menajamkan. Tapi jangan lupa, yang bekerja bukan si besinya,
yang bekerja pandai besinya. Nah, ini yang kita nggak lihat. Ya, kita cuma lihat kalau ada masalah di kompak. Nah, ini dia ini biang keroknya. Ya, ini dia ini. Makanya gue kayak gini, Pak Edi. Udah capek deh gue. Nggak usah lagi deh. Kompak apaan? Kompak bubar aja kita. Nah, ini saya ngomong begini, kayak ditampar-tampar kita, saudara. Waktu saya ngerti ini, saya juga kayak ditampar-tampar. Aduh Tuhan, kenapa ya saya suka lihat ya saudara saya yang dekat ini, ya dia jadi biang kerok. Padahal dia alatnya Engkau Tuhan. Tuhan, ampuni aku Tuhan. Aku tidak lihat dia adalah besi di tangan-Mu untuk menajamkan aku. Dan aku juga besi di tangan-Mu, pandai besi untuk menajamkan dia. Saudara, ya kalau kita lihat gitu, beda. Ya, kita saudaraku nggak kecewa lagi. Ya, kita akan saudaraku malah bermegah dalam penderitaan. Terima kasih Tuhan. Lewat dia aku berubah makin serupa Kristus. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Musuhku bukan manusia. Musuhku bukan saudaraku, darah dan daging. Jangan jadiin anggota kompak saudara musuhmu. Jangan jadiin istrimu musuhmu, suamimu musuhmu, mertuamu musuhmu. Karena musuh kita bukan darah dan daging. Musuh kita apa, saudara? Ya, musuh kita pikiran salah yang ada di pikiran kita. Masih ingat minggu lalu peperangan kita bukan melawan darah dan daging, melawan tipu muslihat iblis yang ada di pikiran kita. Jadi kalau kita kebentur di kompak, diam dulu, saudara. Bersyukur dulu. Terima kasih buat alat yang Kau Tuhan kirim ini Tuhan. Terima kasih untuk saudaraku. Ya, lewat ini Tuhan, aku jadi muncul pikiran-pikiran nggak benernya. Ya, muncul luka-luka hatiku Tuhan. Muncul supaya aku bisa sembuh, supaya aku bisa pulih. Saudara kalau nggak ada benturan, saudara nggak sembuh. Nggak sembuh aja, saudara. Saudara lari nih, dibentuk di kompak lari. Tuhan bilang, catat malaikat, catat orang ini. Sampai kapan aja dia nggak akan sembuh. Kecuali dia, saudaraku, ketika dibentuk, saudara, dia berespon dengan benar. Ya, nah mari saudara. Ya, jadi nggak ada kompak yang nggak ada masalah. Ya, kalau saudara ada yang bilang, Pak ini kompak saya baik-baik aja. Dari dulu sekarang dan sampai selama-lamanya baik-baik aja. Ya, bohong. Bohong, saudara, bohong. Ya, nggak ada kompak yang baik-baik aja, nggak ada masalah, itu nggak ada. Ya, justru Tuhan izinkan. Kita belum sempurna, saudara. Ya, Tuhan izinkan ada benturan-benturan, ada saudaraku konflik. Ya, kita lihat kelemahan-kelemahan saudara kita. Ya, tapi itu cara Tuhan menempa kita, membentuk kita, mempertajam kita lewat saudara kita. Baru kita bisa serupa dengan Kristus. Ya. Nah, ini yang rencana udah mau mundur dari kompak bertobat sekarang ya. Atau ada rencana mau ya saudara menyingkirkan biang kerok di dalam saudaraku kompak. Padahal dia sendiri mungkin biang keroknya. Ya saudara, jangan. Ya, mari kita saudaraku ya, kita mau lihat ya saudara kita yang dekat ini, suami, istri, ya orang-orang dekat dengan kita, orang teman kompak kita adalah alat Tuhan untuk membawa kita makin serupa dengan Kristus. Puji Tuhan. Itu dua hal yang Tuhan akan pakai saudara untuk mempertajam kita. Puji Tuhan, saya saudaraku kembalikan ke teman-teman yang sedang bertugas. Ya, mungkin kita masih ada waktu kalau ya memang masih saudaraku ya kita bisa pergunakan untuk mungkin ada yang mau kesaksian meneguhkan prinsip ini atau ada yang saudara mau bertanya. Silakan saya kembalikan dulu ke teman-teman yang bertugas. Oke,
Thank you Kak Edi. Ya, silakan teman-teman, apakah ada yang mau meneguhkan atau menyampaikan bertanya, silakan. Oke. Ada, saudara? Kalau ada, langsung aja bisa Ya. buka mic. Silakan bagi teman-teman, jika ada. Kalau Ya, Pak saya Untung. sendiri, Ya, ya, Pak Willy apa ini? iya, kalau saya sendiri sih awalnya mungkin kayak eh, kalau dengar kata-kata jadi tawanan gitu kan kayaknya agak-agak serem gitu ya kayak. Jadi kayaknya gimana gitu ya. Sempat juga sih di awal minggu gitu ya merenungkan tawanan gitu kan. Jadi kayak nah mudah emang gitu ya kalau bisa dipikirkan tuh tawanan roh itu sepertinya tuh kayak nggak mudah buat dilaluin. Dan kayaknya kalau misalnya dengar penjelasan kayak ini juga kan kita tawanan kita dibawa di dalam satu kondisi yang mungkin eh, membuat kita nggak enak gitu ya. Bukan berarti tawanan itu enak gitu, tapi ya ya disitulah kita belajar gitu. Kita mau memilih buat ngikut Tuhan serupa dengan Kristus atau kita mau memilih buat menjadi tawanan mungkin dunia ini, kedagingan ini. Jadi kita semakin serupa dengan dunia ini sih. Jadi ya kalau saya sih ya itu balik lagi ke pilihan kita masing-masing ya. Kita mau memilih untuk menjadi tawanan Roh Kudus atau kita mau memilih untuk tawanan dunia ini ya kita semakin hari serupa dengan dunia, apa yang dunia tawarkan, apa yang dunia janjikan gitu. Ya seringkali ya kalau misalnya secara kedagingan mungkin kita lihat itu enak gitu ya kayaknya wah dia nggak usah ikut bangun pagi, wah dia kehidupannya baik-baik aja kok nggak ikut juga baik-baik aja misalnya seperti itu gitu ya. Terus dia mungkin ya fine-fine aja kehidupan keluarga baik, pekerjaan baik, semuanya baik, misalnya hal-hal seperti itu. Ya tapi balik lagi sih pada pilihan kita masing-masing ya kita mau hidup untuk semakin serupa sama Kristus atau kita mau hidup ya maksudnya intinya dipimpin sama Roh Kudus atau hidup di dalam kedagingan sih. Itu sih yang menjadi perenungan saya gitu kayak gitu. Ya, betul itu. Jadi ya kita harus trust sama Roh Kudus. Kalau Roh Kudus pimpin kita, pasti dia pimpin kita supaya kita mendapat kebaikan tadi itu ya. Jadi serupa dengan Kristus ya. Jadi dia tahu memimpin kita ke arah ya yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, jadi bukan sesuai dengan kehendak kita yang kita mau ya. Oke, baik. Pak Untung ada yang mau di-share-kan? Ya, menarik sih Kak yang tentang ketika saya terus renungin ya tentang tawanan roh gitu ya. Paulus betul-betul dia apa yang dilakukan, apa yang mau dikerjakan itu kan karena dia Roh Kudus yang itu yang menawan dia, yang menggerakkan dia gitu. Jadi beberapa hari ini ketika kita share di Kompak juga pentingnya kita setiap hari terus mempersembahkan tubuh kan tujuannya bukan supaya kita dikendalikan oleh hawa nafsu atau keinginan daging ya. Memang prakteknya juga itu nggak mudah ternyata, tapi disadarkan ketika kita sharing di Kompak gitu ya bahwa seperti kayak itu ya kayak yang sering kita Koramdio lah itu kan sepanjang hari ya, bukan hanya pagi ya, tapi sepanjang hari bagaimana kita terus minta Roh Kudus yang menggerakkan atau yang menawan pikiran kita, karena manusia kan gampang banget dipengaruhi. Ya, pikiran kita tuh setiap detik pun gampang berubah gitu kan, makanya teman-teman juga pada sharing sih sebetulnya di kompak-kompak bagaimana ketika praktek ya setiap pagi mempersembahkan tubuh, jadi banyak perubahan sih Kak, beda banget sih. Ya, jadi memang harus praktek setiap hari, nggak bisa sekali-sekali sih itu memang gitu. Makanya konsisten setiap hari. Karena kalau cuma sekali-kali ya tadi gampang banget berubah kita ini. Gitu. Jadi
Itu sih Kak. Jadi saya sendiri juga mengalami apa ya, mungkin respon-respon yang dirubah. Pola pikir yang dirubah gitu ya. Selama kita terus praktek ya, bagaimana membiarkan Roh Kudus yang memimpin, mengizinkan Roh Kudus yang mengambil alih setiap pagi. Dampaknya kelihatan sih ya. Memang belum ini adalah terus belajar, tapi udah semakin luar biasa. Gitu. Iya. Jadi ini tindakan yang nggak boleh berhenti ya. Betul. Jadi tujuannya bukan gini, oh saya praktek ini sampai tingkat tertentu nggak perlu praktek lagi, bukan itu. Nah, jadi jangan pernah berpikir gini, ada satu waktu saya akan berhenti dipimpin roh. Begitu kita berhenti dipimpin roh, dipimpin oleh daging lagi, ya. Jadi itu yang disebut mati. Mati itu terus-terusan dipimpin oleh roh. Baru daging kita mati, kan? Iya. Jadi ini tindakan yang nggak boleh berhenti, ya. Terus sampai kita dipanggil Tuhan, ya. Harus terus tiap hari dipimpin oleh roh. Ya, itu dia. Karena respon otomatis kita ini cepat banget. Lama. Yeah. Respon-respon yang lama ketika kita nggak terus-menerus ya diserahkan gitu ya, respon otomatis kita betul. Cepat. Langsung keluar lagi ya. gitu. Tuh Fung Ling udah buka mic, silakan Ling. Edi. Yep. Kan ada banyak orang bilang, saya nggak ikut mesbah pagi, saya nggak ikut doa, ya kan, saya nggak ikut kompak, hidup saya baik-baik saja. Nah, saya semakin ikut kompak, semakin ikut mesbah pagi, saya semakin tahu hidup saya tidak baik-baik saja. Iya. Karena itu yang benar tuh. Setiap hari ketika saya dengar Kak Edi, saya baru, oh pantesan. Oh, saya begitu. Iya. Saya semakin menyadari, oh, jadi saya semakin melihat, oh iya ya, ternyata banyak apa yang kalau Kak Edi kan bilang gunung es tuh, yang di dalam itu kan yang lebih besar sebenarnya. Nah, saya semakin sadar, oh, pantesan saya begini ya. Oh, ternyata saya begini ya. Gitu. Iya. Jadi memang benar, mesti setiap hari Kak Edi. Makin, betul. Justru kalau baik-baik saja ikut Tuhan, kayaknya mungkin ada yang nggak benar tuh. Ada yang saya nggak sadar tuh. Itu Kak Edi. Oh, hari ini saya makin panjang tadi. Iya. Baik-baik aja. Baik-baik aja itu baik menurut siapa, ya kan? Baik menurut dia atau baik menurut Tuhan, ya. Iya. Nah, kadang-kadang kita pikir hidup nyaman, tenang itu berarti baik-baik, nggak ada apa-apa. Saya oke, saya benar hidupnya, ya. Jadi saudara, kita mesti tiap hari bergantung sama Tuhan, ya. Jadi supaya apa? Supaya kita, ya, ketika kita makin gantung sama Tuhan, kita baru sadar, banyak banget ya kekurangan saya. Ya, ternyata saya masih belum seperti Kristus. Ya, saya mesti terus bertumbuh serupa Kristus terus. Ya. Nah, jadi kita jangan berhenti pokoknya gitu ya. Oke, Pak. Pak Untung, karena saya 5 menit lagi harus gabung untuk ada SPK. Jadi gimana? Apa kita koordinasi sebentar ya Kak ya di masuk ke BR. Yang ini teman-teman yang lain masuk BR atau gimana ini ya? Jam berapa sekarang? 6:30. Kita selesaikan aja deh Kak, selesaikannya semua. Jadi kita tinggal teman-teman co-host sama Fung Ling, Fitri ya, tolong tinggal sebentar mau buat koordinasi. Buat Bapak Ibu, terima kasih ya buat pagi ini. Sampai ketemu besok pagi. Di hari Minggu ya, besok pagi. Ya Tuhan berkati semua. Fitri jangan live ya, Prit. Terima kasih Kak. Ya, sama-sama. Mas teman-teman co-host tolong tinggal sebentar juga. Terima kasih Pak Edi.